Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvina Berlianuriza akan mempresentasikan atau memaparkan penjelasan tentang bimbingan konseling dan hasil penelitian permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah tempat asistensi mengajar saya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling. Jadi, bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau suatu kelompok oleh seorang ahli melalui sebuah wawancara konseling yang bertujuan untuk membantu sebuah masalah yang terjadi ataupun untuk membantu mengembangkan diri seseorang. Jadi dalam sebuah BK itu tidak hanya menyelesaikan sebuah permasalahan saja, tapi bisa saja untuk membantu seseorang tersebut untuk mengembangkan dirinya. Nah, dalam bimbingan konseling ini terdapat beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Ketika seseorang melakukan sebuah wawancara konseling, maka seorang ahli harus menjaga apa yang telah diwawancarakan kepada klien. Selanjutnya yaitu asas kesukarelaan, yaitu adanya kesukaan dan kerelaan siswa menjalani atau mengikuti kegiatan bimbingan konseling. Yang selanjutnya yaitu asas kemandirian. Jadi siswa sebagai layanan bimbingan konseling diharapkan dapat menjadi individu yang mandiri setelah melakukan bimbingan konseling dan mengenal diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu asas kekinian. Jadi permasalahan tersebut harus berfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau suatu individu yang melakukan bimbingan konseling. Selanjutnya yaitu di sini saya meneliti tentang salah satu permasalahan yang terjadi di lingkungan AM saya, yaitu permasalahan bullying. Bullying sendiri merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik untuk menyakiti peserta didik lainnya, baik secara fisik ataupun psikis tanpa alasan yang jelas dan dilakukan berulang kali. Selanjutnya yaitu ada 3 faktor yang menyebabkan seorang anak itu berperilaku bullying. Yang pertama yaitu faktor resiko dari keluarga. Jadi bisa jadi anak yang melakukan bullying itu karena di keluarganya mengalami kekerasan, atau bisa juga kurangnya kasih sayang, juga kurang mendapatkan contoh yang baik dari keluarganya atau orang tuanya. Yang kedua yaitu faktor resiko dari pergaulan. Bisa jadi di lingkungan keluarganya baik, namun sekitarnya atau pergaulannya itu jelek. Dan faktor lain yaitu mencontohkan perilaku bullying dari beragam media yang biasa dikonsumsi anak, seperti televisi, HP. Nah, di HP ini bisa ada YouTube, TikTok, IG yang sering dikonsumsi anak sehari-hari. Di situ saya pernah melakukan percobaan. Saya menyerahkan HP kepada salah satu peserta didik dan situ saya bebaskan mereka mau menonton apa. Ternyata di dalamnya mereka menonton YouTube yang isinya yaitu kejadian pertengkaran antara kelompok A dan kelompok B. Dan di situ mereka sangat asik untuk melihat tontonan yang tidak baik tersebut. Di situ bisa menjadi faktor terjadinya bullying atau tindakan yang kurang baik di lingkungan sekolah karena adanya media sosial yang mencontohkan sesuatu yang tidak baik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bullying. Yang pertama ada bullying fisik, seperti memukul, menendang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bullying verbal, meliputi penghinaan, ejekan, seperti itu. Yang ketiga yaitu bullying psikologis, meliputi intimidasi, ancaman, atau penyebab rasa takut kepada psikologis terhadap seseorang. Yang keempat yaitu bullying cyber, atau meliputi pelecehan dan penghinaan yang dilakukan melalui media sosial, jadi tidak secara langsung. Selanjutnya yaitu penanganan bullying yang terjadi pada siswa yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi di sekolah saya ini tidak ada BK. Kebanyakan sekolah MI atau SD itu tidak ada BK, namun langsung ditangani oleh guru atau wali murid. Yang pertama yaitu membantu korban bullying untuk membela dirinya sendiri. Yang kedua, harus terlibat aktif dalam penanganan perundungan. Jadi jika ada siswa yang bermasalah itu jangan acuh, tapi harus
ditangani secara langsung. Yang ketiga yaitu ucapan terima kasih kepada siswa yang sudah melapor. Jadi memberikan apresiasi kepada siswa yang berani melapor kepada gurunya. Yang keempat yaitu berbicara pada anak yang terlibat secara terpisah. Yang kelima, tindak lanjuti masalah bullying. Jadi kalau udah tahu ada bullying itu harus ditindaklanjuti. Yang keenam yaitu menghubungi orang tua pelaku. Yang ketujuh, cari bantuan dari pihak eksternal. Ketika permasalahan bullying sudah parah, maka bisa meminta bantuan eksternal seperti pekerja sosial atau psikolog untuk mengatasinya. Langsung saja di sini saya telah mengamati atau meneliti salah satu siswa dengan inisial A yang sering melakukan perundungan atau bullying di sekolah, seperti mengejek, mengintimidasi, bahkan melakukan tindakan fisik kepada temannya. Inisial A ini menunjukkan perilaku emosional kepada teman-temannya, beberapa kali kedapatan mengejek teman yang lebih pendiam, memukul teman saat bermain, dan memprovokasi teman-teman lainnya untuk menjauhi teman atau siswa tertentu. Padahal di sisi lain, inisial A ini sebenarnya anak yang cerdas, beberapa kali memenangkan event perlombaan. Faktor penyebabnya itu yang pertama bisa jadi dari faktor keluarga, yaitu kurangnya kasih sayang. Orang tua yang sering bekerja maka akan kurang meluangkan waktu untuk berdialog kepada anaknya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Jadi lingkungan tersebut banyak beberapa temannya yang sering berkata kasar ketika saat bermain bersama. Selanjutnya yaitu faktor teknologi. Jadi inisial A ini menggunakan gadget untuk bermain game dan menonton video kekerasan tanpa pengawasan orang tua. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa masalah utama yaitu perilaku bullying berupa verbal, fisik ringan, dan pengucilan sosial. Penyebab utamanya yaitu kurangnya kasih sayang dan kedekatan emosional oleh orang tuanya, serta kurangnya contoh perilaku yang baik dari lingkungan. Faktor pendukungnya yaitu paparan gadget yang tidak diawasi dan lingkungan bermain yang tidak mendukung pembentukan karakteristik positif. Di sini terdapat solusi, yaitu dari teori behavioristik, menekankan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh pengalaman, pengaruh lingkungan menjadi proses stimulus dan respon. Salah satu tokohnya yaitu Joseph Wall, terkenal dengan konsep desensitisasi sistematis. Solusinya yaitu seperti beberapa tahap yang terstruktur. Yang pertama yaitu identifikasi stimulus dan respon, seperti situasi bermain, kehadiran teman, dan tidak mendapatkan perhatian dari guru dan teman. Selanjutnya yaitu substitusi respon. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pelatihan relaksasi. Jadi inisial A ini bisa diajak mengikuti kegiatan yang melatih pengendalian emosi, seperti teknik pernapasan, membaca doa-doa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengenalan situasi pemicu secara bertahap. Jadi di sini guru bisa melakukan kerja kelompok bermain, tetapi selalu diawasi bagaimana tingkah laku murid di dalamnya, dan jika ada salah bisa diingatkan. Dan tahap ketiga yaitu pemberian reinforcement positif. Jadi setiap kali siswa tersebut melakukan kegiatan positif atau tindakan positif itu bisa diberi apresiasi atau ucapan selamat atau reward kecil, bisa berupa bintang penghargaan, nilai tambahan, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu pembiasaan atau pemantauan lingkungan. Jadi bisa melibatkan orang tua dan guru kelas bagaimana stimulus positif, dan hindari hukuman keras kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu evaluasi berkala, yaitu amati apakah perilaku siswa yang berinisial A ini mulai berubah selama 2-4 minggu pelatihan, seperti itu. Selanjutnya yaitu refleksi. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pentingnya membangun hubungan emosional antara peserta didik atau anak kepada guru dan orang tua, termasuk mereka yang berperilaku menyimpang. Anak-anak seperti inisial A ini sejatinya bukan ingin menyakiti, melainkan sedang mencari tempat untuk dimengerti, diperhatikan, dan dipandu.
Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.